أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para sesepuh ini sepuh rahimakumullah, bapak-bapak, sahabat ibu, sederek-sederek kaum muslimin ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten menika kula panjenengan sami sampun lumampah lumebet wonten ing 10 hari awal Dzulhijjah. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged semangat anggenipun beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Awit amalan-amalan di bulan Dzulhijjah pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ing antawisipun jangan lupa untuk banyak bertakbir, banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, bersedekah lan sanes-sanesipun saking perkawis-perkawis amal soleh ingkang sampun kadedahaken ing dalem syariat Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing dalu menika kita sareng-sareng kita ambilkan saking ringkasan sebuah buku ingkang dipun tulis dening panjenenganipun Ustadz Dr. Didik Haryanto LC MPI. Beliau ini mudir pengasuh Pondok Pesantren Wadil Mubarak wonten ing Bogor. Buku ini dikirimkan ke saya 2 buku minangka pedoman parenting untuk calon-calon santriwan santriwati di Pondok Pesantren Wadil Mubarak Bogor. Nah, buku niki sae sebagai rujukan pedoman dumateng para tiyang sepuh yang menginginkan putra-putrinya menjadi para hafid dan hafizah, pengen menjadi putra-putrinya niku dados putra-putri ingkang sami hafal Al-Qur'anul Karim. Beliau menulis buku dengan judul 20 qiyat 25 qiyat nggih 25 qiyat untuk membawa anak-anak itu cinta kepada Al-Qur'an. Judulnya niku nggih 25 qiyat niki beliau susun
supados putra-putri kula panjenengan sami dimudahkan oleh Allah menjadi para hafid dan hafidhah, menjadi para penghafal Al-Qur'anul Karim. Dimulai dari kecintaan mereka kepada Al-Qur'an. Kecintaan mereka kepada Al-Qur'an. Tamtunipun boten namung putra-putri kula panjenengan sami. Kita sebagai orang tuanya juga harus cinta kepada Al-Qur'an. Karena cinta kepada Quran itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ngendikaken, la yus'alu abdun an nafsihi ilal Qur'an. Seorang hamba tidak akan ditanya kelak oleh Allah, kecuali juga akan ditanya padanya tentang Al-Qur'an. Yang akan Allah tanyakan kepada hamba itu diantaranya adalah tentang Al-Qur'an. Bagaimana dia dengan Al-Qur'an? Kados pun di piyambakipun kalih Al-Qur'an. Apakah sudah mempelajarinya? Kemudian menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkan juga kepada yang lain. Nikmat hidup akan diminta pertanggungjawaban dening Allah. Di antaranya semua sarana hidup telah Allah berikan dumateng kula panjenengan sami. Terus selanjutnya bagaimana kita dengan Al-Qur'an? Bagaimana kita dengan Al-Qur'an? Fa idza kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir. Maka barang siapa yang dia itu cinta kepada Al-Qur'an, barang siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta niki perkawis iman. Cinta, mahabbah itu perkawis iman. Dan yang namanya iman itu butuh adanya pembuktian. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Iman itu i'tiqad, keyakinan yang menghujam melekat pada seorang muslim yang melahirkan amaliyah. Lah amaliyah inilah yang merupakan bukti daripada iman. Paham nggih? Apa buktinya orang yang beriman? Dia cinta kepada Al-Qur'an. Nggih. Cinta kepada Al-Qur'an. Lalu di manakah diri kita dengan Al-Qur'an? Apakah kita ini lebih sering berinteraksi dengan kalam Allah, dengan Al-Qur'an, ataukah kita ini justru lebih banyak berinteraksi dan mengurusi kalam-kalam manusia, kalam manusia, omongane menungso. Coba Bapak Ibu kita renungkan sebentar. Kita renungkan sebentar. Saya itu punya HP, jenengan nggih gadah nggih. Kula gadah HP, jenengan nggih gadah nggih. Yang sepuh-sepuh mungkin nggak punya, yang muda-muda punya. Nggih. Dengan grup yang banyak. Ini kalau saya buka satu hari tulisan chatting di sini 999 nate itu. Kalam manusia. Niki nek diladeni menyibukkan kita. 999 chatting kita bukai semua. Kadang kita sempat. Tapi kenapa kita nggak sempat pada hari yang sama membaca 999 ayat Al-Qur'an?
kembalinya kepada mahabbah. Wangsulipun dumateng katresnan kula panjenengan sami kepada Al-Qur'an. Nggih. Orang yang cinta itu kan ingin selalu bersamanya. Itu orang yang cinta. Kalau cinta kepada Allah, ingin selalu bersama Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, ingin selalu bersama sunnah nabinya. Kalau cinta kepada Al-Quran, ingin selalu membaca Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sederek-sederek rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Lajengipun nggih wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ngendikaaken. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sak temene Allah iku handarbeni banyak kekasih dari kalangan manusia. Nggih. Wali-wali Allah dari kalangan manusia itu banyak. Dalam hadis yang lain Allah punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga di dunia. Sinten keluarga Allah yang ada di dunia? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Pengen mboten Bapak Ibu kula panjenengan sami jadi keluarga Allah di dunia? Pengen napa mboten? Kalau jadi keluarga Allah di dunia, semoga menjadi keluarga Allah kelak di akhirat. Ya. Lalu sinten? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa wali Allah di dunia ini? Siapa keluarga Allah di dunia ini wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, huwa ahlul Quran. Mereka adalah para ahli Al-Quran. Para ahli Al-Quran. Dan Allah mengkhususkan mereka. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Mereka adalah wali-wali Allah, keluarga Allah di dunia. Siapa? Ahlul Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sami melihat ternyata banyak anak-anak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Bapaknya tidak seorang hafid, ibunya pun juga bukan seorang hafidhah. Bapaknya bukan seorang yang hafal Quran 30 juz. Ibunya juga tidak orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Bapaknya bukan ustaz, ibunya pun bukan ustazah. Tapi Masya Allah, ternyata anak-anak mereka itu hafal Al-Quran dan usaha dari bapak ibunya. Usaha dari bapak ibunya. Lah nopo boten pengen anak-anak kita itu jadi keluarga Allah. Mestini pun pengen. Kalau kita ingin anak kita menjadi keluarga Allah, jadikan mereka ahlul Quran. Jadikan mereka ahlul Quran. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perjuangannya memang berat. Di antara perjuangannya adalah membersihkan hati. Membersihkan hati. Nggih. Wonten ing setunggalipun pangandikan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu ngendikaaken, nggih. Lau tahurat qulubukum ma syafi'tum min kalamillahi azza wa jalla.
Kalaulah hati seseorang itu suci, maka dia tidak akan pernah merasa jenuh dengan Al-Quran. Coba perhatikan ngendikanipun sahabat Utsman bin Affan. Orang itu tidak akan merasa puas dengan Al-Quran. Maksudnya dia ingin terus membaca Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran, terus bersama mushaf Al-Quran, kalau hatinya itu bersih. Nah, saniki ngeten. Niki kagem muhasabah. Niki kagem introspeksi diri kita masing-masing, termasuk kelebet kula. Nggih. Kenapa kita ini kok jeleh membaca Al-Quran? Agak sedilik wis ora pengen maca maneh. Bahkan waktu yang kita berikan kepada Al-Quran ki dipepet-pepetno. Pepet-pepetno. Nggih. Untuk yang urusan dunia 23,5 jam. Untuk Al-Quran setengah jam. Bahkan ada yang gak sempat sama sekali satu hari membaca Al-Quran. Tidak sempat sama sekali. Makanya Bapak Ibu berbahagialah. Tumrap kula panjenengan sami yang satu hari masih terus punya kesempatan membaca Al-Quran. Kalau kita nggak baca Al-Quran, kita kehilangan pahala. Satu huruf Allah kalikan 10 kali kebaikan. Para ulama sepakat membaca Al-Quran lebih baik sebagai zikir kepada Allah daripada membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar atau zikir lafaz zikir yang lain. Maka lafaz zikir-zikir tersebut dibandingkan dengan membaca Al-Quran itu lebih baik. Lha sebabe napa? Sak huruf ganjarane pinten? 10. Nggih, 10 kebaikan. Maka hiasilah rumah kula panjenengan sami dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang nuwun sewu, ada umat Islam yang hanya mendengar Al-Quran pada saat menghadiri walimahan hajatan yang di situ sebelum pengajian diawali dengan qiraatul Quran. Dik ngenes nek ngono iku. Nggih. Masya Allah Bapak Ibu, kita diberi nikmat Allah banyak. Mata kita yang bisa melihat, telinga kita yang bisa mendengar, lisan kita yang bisa berbicara. Coba Bapak Ibu sesekali tindak, jenengan tindak ke Ngerjo. Ngerjo niku Jenawi. Pirsa Jenawi nggih? Jenawi pirsa nggih? Karanganyar. Wetan pojok lor. Ngoten niku. Teng Kerjo, daerah Kerjo. Itu ada SLB yang namanya Zahrawain. Sekolah anak kebutuhan khusus Zahrawain. Niki sekolahan khusus untuk mengajarkan Al-Quran, sentuhan Quran kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak tuli, anak-anak bisu, anak-anak napa niki? Buta. Masya Allah, itu bersungguh-sungguh guru-gurunya. Walaupun dia itu orangnya itu tuli, diajari huruf braille untuk bisa membaca Quran, diberi ajari napa niki syarat-syarat A, B. Masya Allah, betapa sulitnya. Betapa sulitnya sang guru dan juga sang anak dalam rangka untuk memahami Al-Quranul Karim. Lho iki tiang-tiang yang punya kebutuhan khusus, punya cacat jamaah sami.
Nggih. Lho lek kita sing mboten do cacat niku, cacatnya cuma satu, cacat mental. Nggih. Kan mendingan dikakno dening Utsman radhiyallahu anhu. Tanda hati yang bersih jika ia senang membaca Al-Quran. Semakin kita itu jenuh membaca Quran, semakin kita ini jeleh membaca Quran, semakin sedikit kita membaca Quran, hati-hati. Jangan-jangan hati kita ini kotor. Karena kalamullah adalah kalam yang suci, maka dibutuhkan hati yang suci. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Rasulullah ngendika, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada yaumul qiyamah, hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari sisi Allah, hari yang genap gulita, hari yang orang tua lupa dengan anak, anak lupa dengan orang tua, semua mencari keselamatan. Kiambak-kiambak. Maka akan datang Al-Quran di saat kubur terbelah pada kubur seseorang. Datanglah Al-Quranul Karim dalam wujud manusia yang kurus. Kemudian dia berkata kepada sahibul Quran, kepada ahli Al-Quran. Teng hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, sesungguhnya Al-Quran akan menemui kepada ahlinya di saat yaumul qiyamah, di saat kuburnya terbelah. Orang mau dibangkitkan segini apa? Kuburnya. Paham nggih? Paham nggih? Mulakno nuwun sewu, wong Islam kuwi nuwun sewu. Mbok yo nek keluargane mati ki aja dadi kijing toh. Paham nggih, Mbah? Ben lemah kewarasan ngono wae. Aja dikicing. Nggih, siji ngentekke nggon. Nomor loro malah gedolinggean wong-wong sing do duduk kuburan kuwi terus lungguh ning kono doang. Padahal menginjak kubur saja ndak boleh. Malah niki kijinge dilungguhi iki. Nggih. Kula pengen layat ning kene pundi kuburan Jogi Waras. Kijing-kijinge do tinggi lewat tinggi didak-idak. Nggih. Wadang lungguh ning dhuwur kijing karo napa? Udut. Karo udut. Seorang muslim itu dihormati pada saat hidupnya, dan seorang muslim juga dihormati pada saat meninggalnya. Kuburnya jangan diinjak. Nggih, melipir metu pinggiripun. Ampun ngintaki napa? Kuburan. Paham sama sami? Tapi goro-goro dikicing, akhirnya dingin apa? Linggian. Sing paling parah dikicing nggih ngising wong edan. Nuwun sewu. Ya. Kalau wong edan nongkrong ning kono. Bebucal. Dikira kloset mungkin. Naudzubillah. Lho ngene iki sing salah wong edane apa sing nggih kicing? Sing salah sing ngicing apa wong edan? Nek misal terjadi seperti itu, sing ngicing. Sebab Islam tidak membolehkan tiang dikubur terus dikicing. Salok-salok nuwun sewu. Kula ngene iki ya mireng-mireng. Oh, wong desa kono ki elok tenan. Tak saring-saring ngoten. Wong kono ki tenan, kompak, elok tenan. Begitu ene wong mati kuwi yo langsung ditandangi bareng-bareng, bar dikubur kuwi langsung dicor bareng, jam 2 rampung iki. Kijing langsung terpasang. Ngono kuwi diarani elok. Wis kwalik-kwalik iki donya. Donya kwalik-kwalik.
Ya. Kalau kita ke kuburan Ngampel, kuburane Profesor Suharso. Niku bapaknya Dr. Tunjung. Bapaknya Dr. Tunjung. Pirsa Dr. Tunjung rahimahullah. Dr. Tunjung niku tiyang sae. Dr. Tunjung niku tiyang sae. Ya. Banyak beliau membangun masjid, banyak beliau membantu pesantren-pesantren. Ngirimi susu niku susu sapi. Nggih. Saya pernah merasakan dan dapat kecipratan susu dari Dr. Tunjung waktu jadi santri. Masya Allah, itu yang saya ini. Banyak masjid beliau bangun, banyak beliau membantu pesantren, banyak beliau membantu fakir miskin yang operasi tulang-tulang niku. Ya, pernah mungkin saya sampaikan. Kalau gadah jamaah pengawasan, orang yang nggak punya anak usia SD dolanan tengger gergajian kayu. Gergajian kayu kan enek trailer ini lho, Mbak. Sing nyurung kayu niku lho. Sikile kepidak. Jempole remuk. Kita kirim ke Kasih Ibu, rumah sakit Kasih Ibu. Kula gawani orek-orekan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Tunjung. Kula nyuwun bantuane lare niki operasi sakit gratis dan sebagainya. Saya tanda tangan locap masjid. Langsung ditangani, Masya Allah. Dan itu gratis. Setelah selang sekian tahun lamanya, Pak Dr. Tunjung pun sedo. Saya ngirim orang. Kemudian saya tanya minta yang gratis. Oh, tidak bisa, Pak. Teng rumah sakit ora ono ceritane sing gratis. Kejaba BPJS niku nggih saiki nggih. Lah dulu kan gratis. Nggih, Pak. Dulu yang bayari Dr. Tunjung. Masya Allah itu. Nggih. Yang bayari beliau. Terus kuburannya bapak ini kudu kijeng-kijeng apik kijenge, Pak. Sebab kuburannya bapak Pak Tunjung niku kidule pas kuburannya Mbah kula. Teng dusun Ngampel, teng kelurahan Siboto. Setelah reformasi Orde Baru tumbang, kuburane yang tadinya megah mewah niku diratakan tanah, kijenge dibuahi, disingkirno. Nggih. Karena beliau paham kuburan niku gak oleh di kijing. Paham sama sami? Paham nggih? Nah, sing wis bacut piye? Didongkel, rembukan karo keluarga, didongkel ning rembukan sik engko ndak timbul fitnah. Rembukan didongkel, go mulih ditambah-tambah seselan watu pondasi. Paham nggih? Mesakno iku wong tuwa, kuburane dikijing mesakno. Nah, kemudian datanglah Al-Qur'an dalam wujud manusia yang kurus. Ting keterangane syarah itu. Lalu dia berkata, "Apakah kamu kenal sama saya?" Jadi putrane awake dhewe kan Masya Allah niki mugi mongkaten nggih. Putrane awake dhewe keturunan kita semoga seperti itu. Begitu dia dibangkitkan dari kubur, ditemui makhluk yang ternyata niku merupakan perwujudan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an kalam Allah, Al-Qur'an sanes makhluk. Di yaumul qiyamah diwujudkan jadi seorang yang menemui seseorang yang ahli Quran. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu mengenaliku?" Dia mengatakan, "Aku tidak mengenalimu. Aku gak kenal." Dia mengatakan, "Akulah temanmu. Aku temanmu. Al-Quran yang membuatmu haus di tengah siang hari, membuatmu bergadang di malam hari." Dan Al-Quran mengatakan setiap pedagang berada di belakangnya. Setiap pedagang akan berada di belakang dagangannya, dan akulah Al-Quran daganganmu. Al-Quran datang memberikan syafaat kepada ahlinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat
kepada ahlinya, itu yang sing purun maos Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an, mengamalkan Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada ahlinya. Pitulungan rikolone pun boten wonten malih pitulungan kecuali pitulungan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sakniki Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana 25 kiat kersanipun putra-putri kula panjenengan sami niku hafal Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah. Padahal unen-unen niku ngendikaaken ana pribahasa sing ngandakno menghafal di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu. Ngoten nggih? Soalnya cah cilik urung dunung. Tapi insyaallah dengan izin Allah anak-anak kita akan dimudahkan untuk hafal Quran. Pertama, tahapan niat orang tua. Pertama niku, tahapan niat orang tua. Orang tuanya itu niatnya lillah. Saya ingin mengarahkan anak saya ini menjadi penghafal Quran karena Engkau ya Allah, bukan untuk kebanggaan orang tua, tetapi untuk memenuhi kebahagiaan orang tua. Paham niki? Saya wangsuli. Bukan untuk kebanggaan orang tua, tapi untuk mengisi kebahagiaan orang tua fid dunya wal akhirah. Nek kebanggaan niki engko iso bangga-banggaan iso pamer. Pas riyaya Idul Fitri ketemu dulur-dulure ngomong, "Anakku alhamdulillah lho Lek, wis hafal Quran kabeh." Ini hanya sampai tingkat bangga-banggaan. Paham niki? Bukan untuk itu, tapi orang tua luruskan niatnya dulu. Niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 niku, tahapan niate dijejekno sik niate. Nek niate mboten jejeg nggih mboten dikersakaken dening Allah. Nggih. Nek niate mboten jejeg niku mboten diridani dening Allah. Akhirnya bukan kebahagiaan tetapi berakhir dengan kekecewaan. Nek jenenge niat ikhlas, walaupun wis diusahakno, putrane mboten saged apal 30 juz, tapi sudah lillah, kita kembalikan kepada Allah, insyaallah wis entuk ganjaran. Paham niki? Nomor kali. Tahapan pembiasaan. Anak itu butuh dibiasakno, Mbah. Dibiasakno. Nek wis terbiasa, kuwi engko dadine mapan. Paham nggih? Ngeten. Wong iku jaran. Jaran kuwi nek dibiasake, terus ngoten ki mapan. Mapan niku. Jenengan niku kucing. Kucing ini dibiasakno terus kuwi ya mapan. Nggih. Mula pelatih-pelatih sirkus kae termasuk pinter-pinter. Iso mapane kewan galak dadi jinak. Kan ngoten nggih? Nah, itu. Niatnya yang ikhlas, yang kedua pembiasaan sejak kecil. Sing nomor 3 semangat. Orang tuanya juga semangat, anaknya dimotivasi punya semangat. Nomor sekawan kesadaran. Ini tahapan tarbiyah ngoten. Anak itu perlu dibiasakno. Wis biasakno tetap menjaga semangat, terus bariku jadi sebuah kesadaran, bacot terakhir lengket jadi sebuah kebutuhan. Nggih, waktu ki butuh karo Al-Qur'an, butuh ngapal, butuh ganjarane, butuh berkahing Al-Qur'an, butuh disyafaati Al-Qur'an. Itu sampai ke sana. Lha niki nganggo proses tarbiyah. Pertama, pripun kiatnya? Pertama, dengarkanlah Al-Qur'an semenjak anak kita di dalam kandungan. Wonten penelitian yang menyebutkan rikala janin itu dibacakan Al-Qur'an, posisi janin itu berubah, berposisi sujud. Nggih, sujud kepada
Allah. Berarti kan eneng koneksi, enek interaksi, enek napa? Enek kontak antara ning sing janin dengan bacaan Al-Qur'an. Ibunya, bapaknya di saat anaknya di kandungan dia bacakan Al-Qur'an. Nggih, ini arep papan turu diwasno Quran, terus ditetelno murotal. Tumbas tip murotal. Paham nggih? Ditumbasno tip murotal wae. Ojo HP. Kok ndak kulino HP terus menerus ngono. Nggih. Tapi nggawa tip Al-Qur'an. Niki sejak di dalam kandungan, itu yang pertama. Nomor kali nggih. Biasakan baca Al-Qur'an di saat menyusui. Ngono lho. Kedekatan anak dengan orang tua, ibu di waktu masih bayi adalah kedekatan anak di saat menyusu. Sebab nek menyusu iki dia butuh. Paham nih? Terangsang karena haus. Lah pas disusoni mboke ngono iku diwacakno Al-Qur'an. Ibu-ibu diwacakno Quran apa dinyanyekke pocong layung? Hah? Pripun, Bu? Leweng gendong bayine malah ora Quran, bapak pocong. Nah, akhirnya gedene anaknya pinter nyanyi ya, Pak. Ya. Terus nomor 3. Jadi pas menyusui itu paling dekat dengan orang tua, nggih, dibacakan Al-Qur'an. Di bulan pertama bayi lahir 1 bulan setelke juz 1. Juz 1 nggih. Pada niku diganti juz 30. Jadi setengah bulan juz 1, setengah bulan juz 30. Bulan kedua bacakan juz 2 dan juz 29. Ini terus setiap hari. Setiap hari nggih. Setiap hari iki dirungokno murotal ngono kuwi. Sebulan ditarget sak juz kuwi mau muter-muter. Sak juz kuwi pokoke ora ganti sik sak juz niku. Jadi kelahiran bulan pertama niku diputerke murotal Quran sak juz kuwi gak ganti-ganti. Muter kuwi terus juz 1 terus bar kuwi juz 30. Kemudian di bulan kedua juz 2 kalih juz 29. Terus nah genep 2,5 tahun. Genep 2,5 tahun niku. Maka bayi yang menyusui tadi yang usianya sampai 2,5 tahun lewat menyusui itu akan mendengar Quran 30 juz. Paham? Paham nggih? Kan diputer wae 2 juz. Sebulan kan 2 juz. Padahal nek sebulan sak juz wae kan 12 tambah 12 wis 24 to. Paham niki? Kalau 2 juz dalam 1 bulan berarti kan 30 juz malah konjol. Niki dibiasakan. Niki yang modal. Tuku tip murotal. Terus wong tuane ora kena males. Nggih, ora kena males. Dibiasakan. Ya terus dibiasakan. Jadi pada saat menyusui. Kemudian jamaah sami nomor 3. Nggih. Engkang nomor 3, yang ketiga, bacakan Al-Qur'an di hadapan anak kita supaya menirukan. Nek wis mulai bisa ngomong, wong tuane iki macakno Qur'an, anake dituntun. Saka Al-Fatihah dhisik. Terus sing pendek-pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus rikala lare pun saged berbicara. Paham niki? Nek pun saged berbicara, wong tua merangsang dengan baca Quran di hadapannya, terus anaknya suruh nirukan. Ning niki butuh keseriusan orang tua, butuh waktu. Nomor sekawan.
anak niku seneng hadiah. Nggih napa nggih? Jenengan nate dados lari alit. Jenengan paling seneng dikei hadiah pas riyaya jenenge apa? Fitra. Cah cilik hadiah seneng. Nek wong tua ora seneng hadiah. Senenge madang gedhen ngono kuwi. Mulane pengajian ngene iki nek snack-snacke ngene iki wong tua-tua seneng. Ngoten nggih? Iki do dikei snack do seneng apa ora? Seneng nggih? Seneng. Nek cah cilik niku senenge hadiah. Hadiahkan Al-Quran kepada orang yang masih hidup. Jangan hadiahkan Quran kepada orang yang sudah mati. Paham? Nah, anak kita minta hadiah, Pak, kula sok nek lulus dihadiahi napa, Pak? Lah kowe njaluk mopo? Sepeda ontel. Ora apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Dia pengen sepeda ontel itu wajar, wong kancane duwe sepeda ontel, tapi tambah hono Al-Qur'an. Tak tukokke sepeda ontel, ning kok tak tumbaske uga mushaf Quran Madinah ya. Mau dia? Nggih. Sepeda ontel dapat, Al-Qur'an juga dapat. Hadiahkan itu untuk menanamkan anak kula panjenengan sami supados dia itu cinta kepada Al-Qur'an. Nggih, beri Al-Qur'an saku. Lho kan Rasulullah nggih pun dawuh teng hadis riwayat Imam Abu Hurairah nggih. Tahadu tahabbu. Hendaklah saling memberikan hadiah supaya kalian ini saling mencintai. Lah kalau kita ini cinta sama anak, cinta kita sama anak, wong tua iku seneng ngei hadiah yang sinten? Putrane. Berikan hadiah kepada anaknya. Hadiah tidak mesti wujudnya harta. Hadiah nggak mesti wujudnya materi. Hadiah bisa berupa tulisan yang baik, nasihat untuk anaknya. Saya hadiahkan tulisan ini untukmu ya Le. Sik ngene, kula genahke. Bapak-bapak punya anak sudah remaja. Wih, ini masya Allah. Fase remaja niku fase sing kula pansami orang tua menghadapi anak yang sedang labil. Ngoten nggih? Mulane nek pelanggaran-pelanggaran ngono kuwi biasane sing akeh-akeh cah SMP, SMA, nek ning pondok ngoten niku. Nggih. Dan gejolak anak itu kadang nuwun sewu sak karepe dhewe ngoten. Itu kalau punya anak remaja. Lah bapak-bapak ini kan punya anak, punya HP. Putrane nggih punya HP. Karena kemarin corona akhirnya kita sinau online, akhirnya tuku napa? Tumbas HP, ya kan? Bapak ibu juga tahu itu nomor putrane. Nomor putranya tahu. Kenapa putrane itu tidak pernah dikirimi postingan-postingan sebagai hadiah untuknya? Nasihat. Kadang-kadang kita ini lebih semangat memposting nasihat untuk orang lain, untuk grup WA A, B, C, D, E, untuk apik nasihat share. Jenengan jadi tukang pos saiki. Tapi itu semua untuk orang lain. Sedangkan anaknya sendiri tidak pernah diberi postingan-postingan nasihat. Mengke mang cek jenengan nek panggih anak kula sik jenenge Hanif saiki lulus SMA ini. Nggih. Dia punya HP waktu dia pondok harus online. Tanya, saya sok nge-share postingan nasihat sama dia apa tidak? Jangan sampai kita memperbaiki orang lain tapi tidak memperbaiki darah dagingnya sendiri. Kita nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah orang lain. Yang Allah akan minta pertanggungjawaban adalah istri dan anak. Paham Bapak Ibu? Nun sewu. Enek bojo protes. Postingane wong liya sregep mang waca. Bareng postingane garwane jenengan dhewe ora tau mbok waca. Centang loro tok wis ora dibuka jek biru terus. Padahal bojone mau nge-SMS. Pak, sudah sampai mana? Ora digagas. Mas, udan nggo mantol apa ora? Wis ora digagas.
Kuwi postingane bojone dhewe. Postingane wong liya dibukai kabeh. Habis waktu kita. Paham jamaah sami? Gunakan waktu untuk keluarga. Nomor gangsal. Jadikan hari khataman Quran untuk anak kita hari yang istimewa buat mereka. Jadi anak putrane jenengan khatam Quran ditekoki wis khatam rung le khatam iki disenengno. Ini diistimewakan. Anak itu akan seneng. Nek cara kula riyen pas cilik niku dibelehno pitik. Ya ora kudu ngono. Maksudnya niki cara untuk menyenangkan hati anak. Nek zaman cah cilik dhisik ku nek belehno pitik iki seneng. Ning cah saiki iki nek pitik iki late wis ra patek cocok. Nggih. Senek iki ya bangsane ciki-ciki ngono kuwi saiki. Tapi dulu kita itu datang ke mbah kita ning nggone mbahe, belehno pitik senenge irang-irang. Mbahe ngomong le nyanggonku ya le, sok tak belehno pitik Jawa niku. Masyaallah, senenge irang-irang. Ya. Dan ini masih terjadi nggih. Sekarang masih terjadi. Terakhir saya ke Wonogiri bertamu, ya belehno pitik. Belehno pitik masyaallah. Jenengan kan ora tau beleh pitik wong masane pitik ya ra duwe. Nggih. Itu kan bagus orang tua-tua dulu ngasih contoh. Enek tamu belehno pitik, putune teko belehno pitik. Saya dulu ke tempat bae pulang masih disangoni pitik, dipeseni le iki dingu. Sampe nek ngendok ben mana akeh ditengge nabung lho. Pendidikan zaman dulu ki simpel. Tapi membentuk karakter. Nah, khataman Quran dikelompokno, putra-putrane dikasih semangat, nasihat, terus diajak napa nggih? Makan-makan lah misalnya. Tidak apa-apa untuk memotivasi anak. Nomor 6. Orang tua mengkisahkan kisah-kisah Quran kepada anak putra lari niku nek SD kuwi senenge nek arep mapan turu kuwi njaluk cerita. Nggih? Njaluk napa? Cerita. Maka ceritakan saja kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an disampaikan. Le, ini kisahnya ning surah Al-Qasas, iki kisahnya ning surah Al-Anbiya, ceritakan. Enggak apa-apa pakai buku enggak masalah. Anak itu mendengarkan kisah-kisah yang indah di dalam Al-Qur'an. Lihat mboten ngoten kok gedene SMA-ne matur kalih jenengan, Pak, aku oleh ra Pak nonton drakor. Apa drakor? Drakor, drama Korea. Bandang pesen makanan, kon mesenke makanan Korea. Nggih, makanan Korea. Wae nek cah pondok niku pesen nggih, kon kok makanan Korea. Ya Allah, kok makanan Korea? Nggih. Nah, ini jamaah sami. Ini pembiasaan. Nomor pinten? 7. Nggih. Nomor 7. Jadikan mushaf Al-Quran selalu bersama dirinya. Lagi wong tua nggak contoh. Anak iso neng dindi seneng nyekel mushaf Quran itu nek orang tua memberi apa? Contoh. Kita juga sering di hadapan anak-anak itu membuka apa? Al-Quran, megang mushaf Quran. Makanya HP ini di rumah disimpan bersama anak-anak. HP ini disimpan sih. Mengke kapan bukae? Jamin jenengan kok bengi ae bukae. Nggih. Le buka kok bengi. Jadi tolong teman-teman jangan seudon kepada ustadz-ustadz yang ustadz-ustadz itu di dalam online terakhirnya jam 00. Karena kadang mereka sempat membukanya baru jam 10 malam atau jam 11 malam dia baru buka. Nggih. Beda nek jam 00 nonton bal-balan ya mbok. Nggih. Jadi di saat di rumah usahakan bersama anak. Waktu ini jangan sampai hilang. Nggih. Membersamai anak itu jangan sampai hilang. Terus bawa mushaf Al-Qur'an. Paham jamaah sami? Berikan juga mushaf Al-Quran kepada anak. Insya Allah menawi anak kita itu melihat orang tuanya selalu megang mushaf Al-Quran, insya Allah anak-anak kita akan ikut-ikutan megang mushaf Al-Quran. Bapak Ibu, saya punya peraturan yang ketat di pesantren Al-Aqsa. Napa? Guru pas ngajar gak oleh bawa HP. Sopo nggawa HP konangan aku tak tokno.
Saya nggak mau orang yang nggak disiplin. Wis gak disiplin saya nggak ada. Ampun wis, ora disiplin ngono wis wegah kula. Sebab napa? Kunci keberhasilan itu pertama dari disiplin dulu. Guru gak disiplin, muridnya jadi berantakan nanti. Jadi waktu ngajar nggak boleh bawa HP. Kapan dia boleh bawa HP? Nanti silakan di kantor. Jam istirahat, pakai wifi, gonen pas istirahat. Ya, tapi kalau pas ngajar di hadapan murid jangan bawa HP. Karena judulnya pondok kita, pondok tahfidz Al-Quran, bukan pesantren tahfidzul HP. Paham nih? Pengaruh ini. Jenengan tiang sepuh di rumah pegangnya mushaf Al-Quran. Dugi kiat nomor pinten nggih sederek-sederek. Nomor 8. Insyaallah jeneng ben dibacutke selawe kiat. Ngaten nggih, mengke nek enten wektune dibacutke ewadene, ora nek wektune mengke lewat SMS. Kula niku wis ancang-ancang. Pengen resign dari segala macam pengajian ba'da maghrib. Nggih, pengen resign. Karena anak saya yang bayi niki sudah mau berjalan, jadi saya kedah banyak di rumah. Kan anak saya 2 kecil di rumah itu harus dibersamai. Nah, mugi-mugi diberi waktu sama Allah sadurunge saya resign pelajaran niki selesai. Ngaten nggih, kula mengke nek resign entuk pesangon napa mboten? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.